Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pra-observasi kali ini saya akan melakukan penilaian untuk percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Imam sebagai coach dan Pak Muhammad Mufasir sebagai coach. Ya, betul. Untuk percakapan coaching itu untuk penilaiannya nanti yang dinilai itu adalah alur ceritanya, kemudian penerapan prinsip coachingnya dan tujuan atau kompetensi yang dikembangkan pada coaching tersebut. Apakah Pak Imam sudah siap untuk menjadi coach hari ini? Insya Allah siap Bu. Baik, untuk kompetensi coaching yang akan dikembangkan hari ini apa Pak? Kira-kira insya Allah kompetensi yang akan saya kembangkan itu bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Ya, jadi nanti Pak Imam akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach itu di mana? Baik, menurut Pak Imam indikator pencapaian kompetensi untuk mengembangkan pertanyaan berbobot itu seperti apa Pak? Menurut saya indikator keberhasilannya adalah nanti bagaimana coach bisa menjelaskan masalah-masalah mengenai identifikasinya dan rencananya bisa digambarkan secara jelas. Silakan tahap coachingnya bisa dimulai Pak Imam untuk. Ya, terima kasih Bu. Tetap dulu. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Pak Moka. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Pak Moka. Sehat, Pak Imam? Alhamdulillah sehat. Pak Moka juga gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini mohon maaf Pak Imam sedang sibuk kerja hari ini. Alhamdulillah hari ini lagi free. Lagi free. Begini Pak, boleh tidak nih saya mau bercerita ya, mau bercerita tentang masalah saya. Oh, oke. Terima kasih Pak Moka. Kalau mau juga cerita ya silahkan. Ya, mudah-mudahan nanti rencananya Pak Moka ketika kita diskusi ini bercerita, harapannya Pak Moka gimana nih? Ya harapannya gini Pak, kalau saya bercerita paling tidak nanti saya bisa menemukan solusi yang sesuai dengan kondisi saya Pak Imam. Begini Pak Imam, Ini Moka gimana? saya kan beberapa hari ini itu berangkatnya terlalu mepet. Karena kalau kita itu setidaknya berburu waktu tidak perlu dengan presensi. Ini jadi beban bagi saya Pak Imam, karena apa? Saya tidak nyaman dengan kepala sekolah, dengan ketenagaan, karena apa? Saya telah menjadi guru disiplin Pak Imam. Jadi ini menjadi Pak Imam bisa memberikan solusi atau gimana Pak Imam? Sebenarnya luar biasa. Saya mengapresiasi Pak Moka ternyata menjadi guru terdisiplin yang luar biasa ini, dan yang menjadi pemikiran Pak Moka ini sebenarnya hal yang paling dasar kenapa Pak Moka bisa terlambat itu. Ya, artinya gimana Pak? Ya kalau saya perhatikan memang akhir-akhir minggu ini ya saya merasa terlalu capek, kemudian waktu ini semakin pendek. Jadi kalau misalnya sudah sampai rumah ternyata apa yang saya rencanakan itu tidak terselesaikan. Sehingga pagi itu saya kejar deadline, misalnya mau pagi mau mencuci, mau masak air, mau nyetrika gitu. Karena kalau sudah capek langsung alatnya tidur lah. Iya, jadi memang luar biasa rutinitas Pak Moka kesehariannya pokoknya luar biasa. Kalau ada 24 jam kurang nampaknya ya Pak, Kurang. jadi 25 jam mungkin. Iya, maka susah Pak Imam. Yang kerja nambahnya dari mana? Nah iya itu. Oke, apa yang dialami Pak Moka sebenarnya ya hampir tiap kita semuanya mengalami bagaimana cara memanajemen waktu. Mungkin Pak Moka punya rencana supaya memanajemen waktu untuk tidak terlambat. Saya rencananya begini Pak Imam. Jadi rencananya nanti hal-hal yang bisa saya kerjakan lah, misalnya menyetrika ataupun memasak air, itu
waktunya saya rubah. Biasanya kalau mencuci, menyetrika yang bisa dilakukan setelah pulang sekolah. Nanti biar kepala istirahat itu tidak selesai pekerjaannya. Dan nanti paginya paling sebelum sholat subuh di masjid, nah itu saya caranya masak air dulu, masak air, nanti pulang sholat subuh sudah sudah selesai lah air, tidak mengganggu waktu. Itu yang makanya saya harapkan terapkan ke depannya. Luar biasa. Tapi hati-hati nih Pak Moha, tadi masak air itu kalau sholat subuh ya takutnya nanti malah kompornya yang jadi Pak Moha. Oh iya, berarti nanti ada solusi yang lainnya Pak. Mungkin misalnya ketika sebelum sholat subuh saya sudah lebih awal waktu tadi mas air sampai waktu subuh kayaknya lebih aman ya Pak Iman. Iya. Oh iya, betul. Oke, luar biasa. Solusi yang Bagus itu Pak, bagus, tepat oke. sekali sebenarnya bagi Pak Moha. Dan apa namanya sebagai komitmen Pak Moha ini supaya merencanakan hal itu, kira-kira apakah ada hal yang bisa dibuat kesepakatan atau ada orang yang bisa membantu untuk melaksanakan rencana yang Pak Moha rencanakan? ada nanti yang saya anggap mampu bisa dengan saya berarti ya itu saya karena apa orang terdekat yang sekarang ada kan sering otomatis berarti yang akan membantu saya bisa tepat waktu bangunnya istri. Ya, nanti ya kalaupun nanti saya bisa dengan saya menggunakan alarm pagi tapi itu hanya tambahan saja. Itu Pak Iman. Luar biasa sekali. Berarti rencana Pak Moha nanti akan didukung oleh istri tercinta ya Pak Iya Moha. pasti. Dan saya harapkan sih ketika nanti rencananya jalan dan alarm juga nampaknya juga perlu Pak Moha. Barangkali saya takutnya dua-duanya itu juga terlambat bangun kesiangan itu karena iya. biasa ibu-ibu kadang sok nonton drakor Pak gitu. Iya. Jadi sampai kemalaman begitu Pak. Dan sampai Gitu. lupa suami kan. Nah, kadang suka seperti itu Pak. Gitu. Nah, kira-kira ketika nanti rencana dilaksanakan mulai kapan ini Pak? Oh kalau saya gini berarti kan sudah hampir seminggu saya nggak pakai lama GPL lah karena anak-anak muda sekarang ya. Tapi nggak pakai besok- GPU kan? Oh enggak, nanti kalau besok saya dari orang tua nanti saya GPL besok pagi Pak saya mulai langsung ya saya tadi istilahnya jangan sampai kepercayaan sebagai guru disiplin runtuh gara-gara kesalahan atau itu. Betul, luar biasa. Ya, luar biasa sebenarnya rencana yang dilaksanakan oleh Pak Moha. Mudah-mudahan rencana yang dilaksanakan Pak Moha bisa berjalan dengan baik dan hasilnya juga bisa kita lihat nanti Pak. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak Moha ya, Iya, supaya siap, kita Pak bisa Iman. melihat progresnya. Iya, sukses. Mungkin begitu Pak Moha. Jadi saya kira cukup Pak nanti saya akan kembali ke kelasnya enggak dulu yang paling pintar Oh gitu. kelas MM1 Mbak Lulu. cantik ramah punya paket tempat Pak. Dan terima kasih Pak. Terima kasih sekali. Kalau mau mengajar di MM1, saya juga nitip pesan salam buat Mbak Lulu ya. Siapa? Terima kasih Pak. Ingat lebih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk percakapan coaching tadi menurut saya itu sudah luar biasa sekali mengalir. Kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Imam tadi ketika melakukan coaching yang dilakukan Pak Imam itu apa saja Pak? Cut dulu. Baik, menurut saya tadi percakapan coaching yang dilakukan Pak Imam dengan Pak Moha itu sudah luar biasa sekali mengalir. Kemudian sekarang saya ingin bertanya ke Pak Imam sebagai coach, tadi yang sudah dilakukan ketika coaching itu apa saja Pak? Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan alur kita. Tadi Pak Moha juga memaparkan tujuan, kemudian bisa menjelaskan identifikasi masalahnya, kemudian mengungkapkan rencana aksinya, ya kemudian komitmen atau tanggung jawabnya juga sudah dibicarakan.
Lalu tadi Pak Imam di awal di percakapan observasi mengatakan bahwa indikator kepercayaan pengembangan yang dilakukan itu adalah diharapkan coach bisa menjelaskan identifikasi masalah dan rencananya dengan jelas. Apakah indikator tersebut tercapai, Pak? Alhamdulillah tadi kita ngobrol dengan diskusi dengan Pak Moka. Alhamdulillah Pak Moka sudah bisa menguraikan mengidentifikasi masalahnya kenapa bisa terlambat, sehingga saya kira indikatornya sudah terpenuhi. Alhamdulillah Pak Imam. Nah, sekarang saya mau menyampaikan hasil catatan saya dan observasi saya tadi terhadap percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Imam. Menurut saya itu tadi percakapan coachingnya sudah mencapai seluruh kompetensi yang ada, yaitu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang tertutup dan mendengarkan dengan aktif. Selain itu, tadi percakapan coachingnya juga sudah memenuhi prinsip coaching, yaitu ada pencitraan, ada persuasif, dan memaksimalkan kompetensi. Kemudian untuk alur peta yang dilakukan juga sudah lengkap, sudah melalui tahap demi tahap seperti itu. Intinya luar biasa sekali tadi percakapan coaching. Selanjutnya tadi kompetensi apalagi kira-kira Pak selain mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam percakapan coaching yang ingin Pak Imam kembangkan di percakapan coaching selanjutnya itu apa selain itu? Ya, terima kasih. Jadi harapannya kompetensi yang saya kembangkan, saya kepengen kehadiran penuh ya, sehingga saya bisa aktif mendengarkan kondisi dengan baik, sehingga nanti saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan pemantik untuk permasalahan dari kondisi. Baik, semoga di kesempatan selanjutnya Pak Imam bisa mengembangkan seluruh bidang kompetensi yang ada di coaching kita. Baik, untuk percakapan observasinya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya para Pak Imam dan Pak Moka. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah pembukaan. Alhamdulillah. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ini pada kesempatan pagi ini dulu saya akan melakukan kegiatan sebagai pengamal, nanti untuk melakukan praktek untuk sebagai coach dan Pak Imam sebagai coachnya, dan untuk melakukan coaching berarti Buluk sudah memahami kaitannya dengan penerapan prinsip coaching itu. Insya Allah sudah Memahami, dan nanti kira-kira apa yang mau dikembangkan dulu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang berbobot, Iya. Kayaknya berbobot. Kemudian setelah dengan pertanyaan tersebut kan kita harus tahu ini indikatornya apa sih? Kebanyakan berbobot. Untuk indikator yang saya harapkan itu nanti diharapkan coaching bisa menjelaskan identifikasi masalahnya dan bisa menjelaskan juga rencana yang akan dilakukan. Rencananya berarti identifikasi masalah Oke. dan juga rencana terhadap aksi yang mau dilakukan oleh Coachingnya, coaching. oke, seperti itu Pak. Dan Buluk sudah benar-benar siap nih Insya untuk Allah siap, praktek Pak. coaching hari Oke, ini. insya Allah siap. Oke, kalau sudah siap, silakan Buluk bisa memulai. Oke. Persilakan. Terima kasih Pak Moka. Ya, Assalamualaikum Pak Imam. Bagaimana kabarnya Pak Imam hari ini? Oke, kemarin Pak Imam ingin bercerita dengan saya. Jadi, apakah jadi Pak mau bercerita? Iya, belum kemarin biasa nyariin yang cukup, jadi kebetulan hari ini belum kosong. Oke, kosong Pak. Alhamdulillah.
Baik, sebelum kita lanjutkan ceritanya, mungkin Pak Imam bisa menyampaikan tujuan percakapan kita hari ini itu apa? Ya, harapannya ketika saya menyampaikan ataupun bercerita sama Bu Lulu untuk diberikan gambaran ataupun solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, Pak. Monggo mungkin Pak Imam bisa mulai bercerita permasalahannya Pak Imam. Jadi begini loh Bu Lulu, saya hari demi hari saya perhatikan sendiri saya itu terus terang sering terlambat. Terus saya itu terus terang gak enak ketika terlambat, mana ketika masuk pintu gerbang kepala sekolah berada di depan, terus kemudian saya ketika berada tua saya harusnya ikut bersalaman dengan anak-anak, tapi saya belum bisa melaksanakan tugas saya dengan baik. Jadi Pak Imam merasa tidak enak nih Pak dengan Bapak Kepala Sekolah karena ketika Pak Imam datang ke sekolah itu biasanya berpapasan nih Pak dengan Bapak Kepala Sekolah di depan yang sedang menyambut anak-anak seperti itu nih Pak. Padahal tadi Pak Imam menyebutkan katanya sebagai petugas STP di belakang nih Pak. Seperti itu. Jadi kalau seperti itu mungkin Pak Imam bisa mendiskusikan maupun tindakan Pak Imam yang seharusnya itu seperti apa Pak? Jadi ya terus terang saya karena malunya itu dan yang bikin saya terlambat sebenarnya itu setiap pagi itu saya selalu ngantar anak saya dulu. Anak saya 3 walaupun satu sekolah tapi berbeda gedung. Ya, yang pertama saya ngantar di gedung depan, kemudian yang nomor 2 saya ngantar di gedung belakang kurang lebih 500 meter, yang satunya lagi yang nomor 3 ngantar di gedung yang paling belakang kurang lebih 700 meter. Sehingga ketika saya mengantar anak saya, dia mesti harus ada memerlukan beberapa menit untuk mengantar anak saya. Apalagi biasanya banyak drama-drama lah, maklum anak kecil Bu. Begitu Bu. Jadi alasan Pak Imam terlambat itu sebenarnya karena mengantarkan anak terlebih dahulu nih Pak. Di mana anaknya Pak Imam itu sekolahnya cukup kecil, jadi membutuhkan waktu yang lebih banyak seperti itu nih Pak. Betul sekali. Baik, mungkin Pak Imam punya rencana yang diinginkan Pak Imam itu seperti apa? Iya sih Bu, ya, saya terus terang ya kalau terlambat itu juga nggak enak, apalagi ini apa saya takutnya obat-obatnya nanti nggak cair itu jadi nggak enak. Ya rencana saya supaya tidak terlambat sih berarti saya bangun lebih awal lah ya Bu ya, biar nanti ketika saya bangun subuh saya juga membangunkan anak-anak saya pas waktu subuh. Biasanya saya bangunkan itu jam 5 atau setengah 6. Jadi ternyata gugup dan menjadi terlambat. Namanya rencana saya ke depan nanti anak-anak saya bangunkan ketika pas subuh sehingga kita sholat subuh bersama. Sehingga dengan bangun tadi insya Allah nanti saya jadi tidak gugup dan bisa mengantar lebih kasih lagi. Ya, baik, terkait rencana Pak Imam tadi yang rencana untuk bangun lebih awal nih Pak dari biasanya, mungkin ada seseorang yang bisa membantu Pak Imam, mungkin biar Pak Imam bisa bangun lebih asik seperti itu Pak? Ya, ya Bu. Ya, dan tentunya istri saya Bu ya, karena istri saya berarti harus bangun sebelum subuh berarti. Maka itu kan saya sebelum subuh bangunkan saya, kemudian rebus air ya, supaya nanti ketika kita pas subuhan airnya sudah masak bisa untuk mandi anak-anak. Tapi ini berarti istri saya nanti saya minta bantuan ya Bu ya untuk membangunkan saya dari awal sebelum subuh. Gitu Bu. Berarti berkolaborasi dengan istri. Iya. Rencananya juga bagus sekali Pak. Mungkin ada hal lain atau rencana lain yang bisa dilakukan Pak Imam untuk mengatasi siapa tahu istrinya Pak Imam juga terlambat bangun seperti itu. Oh iya Bu, iya saya takut dia benar sekali Bu. Nah, berarti kalau seperti itu nampaknya saya membutuhkan ini saya cari alarm di HP atau Ibu ya, supaya istri saya bangunnya juga
lebih baik di alarm sebelum subuh. Saya juga barangkali bisa mendengar alarm itu sehingga saya juga bisa bangun pagi. Maklum kadang istri saya sebenarnya malam banget kalau ke dapur Bu. Tapi saya juga ya bangunnya juga itu kesiangan Bu. Pak, mungkin memasang alarm tadi juga merupakan solusi yang tepat sekali nih Pak Imam untuk membangunkan kita juga. Nah, selanjutnya dari rencana-rencana tadi Pak, kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan Pak Imam? Komitmen yang akan saya lakukan berarti ya kita bangun lebih pagi, sehingga kita sholat berjamaah dan supaya kita berangkat setelah tidak terlambat. Mulai kapan itu Pak komitmennya akan dilakukan? Insya Allah satu komitmen itu akan kita laksanakan suatu selesai semua sekolah. Nanti saya berikan dengan saya mengenai anak saya ini Bu. Baik, semoga rencananya sukses ya Pak Imam. Nah, untuk mengetahui apakah ada progres dari rencana Pak Imam, mungkin jika Pak Imam tidak keberatan, besok kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Siap Bu, ya kalau kita ketemu dan ngobrolin tentang hal ini lagi. Baik, saya tunggu kemajuan dari rencananya Pak Imam di besok nih Pak. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih sekali Bu, saya terima kasih sudah diberikan gambaran dan solusi. Mudah-mudahan dalam waktu itu suatu saat kita ketemu lagi. Itu saja Bu Duduk. Terima kasih sudah mengajar di 12 tahun tadi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dulu yang sudah melakukan coaching, yang saya perhatikan bahwa apa yang diharapkan ini kaitannya dengan kompetensi coaching. Dan saya juga tidak perlu dari dulu maupun bagaimana ketika mengajukan pertanyaan yang bobot maupun ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh itu kan ada juga itu saya lihat ada pemikiran, artinya tidak ada coach itu menggurui atau memberikan satu pendidikan, tapi menjadi koneksi dan saya lihat itu ada alur tirtanya juga sebagai pembicaraan. Kemudian yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan tadi mengajukan pertanyaan bobot, kira-kira apakah sudah tercapai? Menurut saya untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, menurut saya sudah tercapai nih Pak. Itu terlihat dari indikator yang disampaikan itu sudah tercapai, yaitu coach bisa menjelaskan masalahnya dengan jelas dan menyusun rencana yang akan dilakukan juga dengan jelas juga Pak. Oke, itu ya. Terima kasih. Jadi catatan saya dulu, saya tadi perhatikan ketika praktek coaching awal kaitannya dengan tujuan coaching secara jelas tersampaikan. Kemudian ketika bagaimana untuk membuka supaya coachingnya itu mau menceritakan menghadapi masalahnya tidak berhasil. Kemudian tadi juga bagaimana mengarahkan atau membimbing menuntut supaya apa yang dirasakan oleh sudah tercapai dan tadi dengan terakhir komitmen ini mau dilakukan apa dengan siapa saja sudah dilakukan. Dan dalam hal ini berarti secara umum ya kita dengan dari coachingnya itu sudah terlaksana, tetapi apakah masih ada yang ingin dikembangkan oleh guru sebagai coach kaitannya dengan praktek coaching yang mesti dilakukan? Menurut saya ada kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu kehadiran human karena untuk bisa menjadi pendengar yang mendengarkan yang aktif dan untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot itu kita harus fokus pada percakapan coach tersebut. Berarti hadir sepenuhnya istilahnya antara jiwa raganya benar-benar menyambung sehingga benar bisa menyelesaikan secara bersama.
Saya kira cukup untuk kegiatan hari ini sampai tahap pasca supervisi observasi hari ini, dan kita tutup kegiatan ini dengan melafalkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Pak Moha. Waalaikumsalam Pak Imam. Sehat, Pak Moha? Alhamdulillah, pokoknya sehat dan luar Luar biasa. biasa. Iya harus ya. Ya, oke Pak Moha, dengan saya hari ini kita akan melakukan sesi penerapan praktek coaching. Iya, Di mana, siap. sesi observasi ini hari ini saya ingin melihat Pak Moha menerapkan praktek coaching, Pak Moha sebagai coach dan Ibu sebagai coaching. Ya, ataupun nanti penerapan Ibu praktek coaching ini Pak Moha rencananya akan menerapkan coaching ya Pak ya, yang akan dikembangkan ya. Nah kira-kira Pak Moha ini apa saja nih kompetensi coaching yang akan dikembangkan dalam Pak Moha ini ya? Kalau yang ingin saya kembangkan dari praktek coaching ini ya, nanti saya ingin bisa mengembangkan dalam hal bagaimana untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, karena ini sangat penting supaya saya bisa menggali apa yang ada dalam coaching tersebut. Terima kasih Pak Moha. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan berarti bisa mengajukan pertanyaan Bobot ya, betul. yang bisa menggali potensi-potensi yang Ya. ada di coaching. Luar biasa. Betul, Pak Imam. Oke, nanti saya mau izin untuk mengamati penerapan praktek coachingnya. Iya, silakan. Dan ini nanti ketika Pak Moha menerapkan praktek coaching ingin mengembangkan kompetensi, mengembangkan pertanyaan berbobot, kira-kira indikator apa ini yang akan dicapai oleh Pak Moha ini? Ya, indikatornya paling tidak dari apakah saya sudah melakukan kaitannya dengan tujuan dari kegiatan ini, dari coaching ini, kemudian nanti apakah kaitannya dengan tahapan identifikasi masalahnya itu muncul atau tidak, ataupun nanti bagaimana kaitannya dengan saya bisa membawa bersama dengan coaching terkait dengan rancangan aksi yang mau dilakukan, maupun nanti bagaimana komitmen yang akan dilakukan dari rencana aksi tersebut, Pak Imam. Luar biasa. Terima kasih Pak Moha. Jadi harapannya nanti indikatornya bisa si coaching bisa mengidentifikasi masalah-masalahnya Betul. Iya. sekaligus bisa merencanakan aksi Iya. dan membuat sebuah komitmen. Iya, karena kan dalam coaching ini kan sebenarnya sifatnya kita hanya membantu. Ya, solusi akhir tetap ada pada coachingnya. Luar biasa sekali hari ini ya. Maka dari itu saya juga tidak sabar ini untuk mendengarkan praktek coachingnya Pak Moha dengan dulu. Oh, siapa? Itu udah siap? Siap, Kita oke. mulai sekarang. Oke, buka silakan Pak Moha. Ya, assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam. Pak Moha. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sedang sibuk tidak dulu? Alhamdulillah tidak. Ya, kayaknya kemarin belum pernah WA saya katanya ingin bercerita tentang kegiatan pembelajaran di laboratorium. Hari ini bisa bercerita belum? Terima kasih sebelumnya untuk waktunya nih Pak. Sama-sama dulu. Jadi gini Pak, kebetulan saya itu di prospektif nih Pak. Jadi pembelajaran saya itu kebanyakan pilek. Jelek. Kebetulan pilek yang saya gunakan itu komputernya Ada satu yang mati. Jadi Betul. kemarin ada salah satu anak yang Iya. tidak mendapatkan komputer Iya. sehingga tidak bisa pakai. Iya. Nah, anak tersebut itu lebih cenderung ke bosan dan Mengantuk. Jadi tujuan dari bercerita hari ini terkait dengan adanya masalah di lab yang mati satu, dan efeknya adalah ke siswa yang jadi bosan, jadi ngantuk, jadi tidak fokus pada pembelajaran. Ini masalahnya begitu. Nah, dari masalah itu kan sudah jelas itu dulu, jadi komputernya mati, anak tidak fokus, dan kira-kira nanti dari
Pak tersebut belum sudah punya gambaran ini saya mau apa ya, biar nanti paling tidak walaupun mobilnya masih satu mati tapi pembelajaran masih bisa dilakukan. Kelompok namun bisa Belajar berkelompok ya. satu komputer yang bisa dibagi dengan temannya. Ya oke, betul dulu. Kemudian mungkin saya juga mau koordinasi maupun bisa dengan Teknisi juga memperbaiki komputer ya. Berarti di sini sudah ada gambaran solusinya berupa satu tadi, misalnya bagi anak yang tidak mendapatkan komputer karena masih tadi bisa nanti bergabung dengan temannya, tadi berkolaborasi ya. Oke, itu juga solusi. Tadi yang kedua, supaya tidak menunggu waktu lama maka ada koordinasi dengan teknisi. Oke, supaya teknisi sudah mengecek ini matinya kenapa dia belum ya? Oke, jelas sekali ya belum. Kira-kira belum ini kan sudah punya gambaran rencananya mau apa? Ini mau dilakukan dalam waktu dekat ini atau menunggu belum? Sebaiknya saya lakukan dalam waktu dekat ini saya bisa besok saya mencoba organisasi kemudian nanti masih bisa memperbaiki saat itu juga, tapi saya menerapkan pembelajaran berkelompok. Berarti sudah jelas, tidak lagi waktu lama seminggu 2 minggu, pokoknya besok pagi paling tidak tadi jangan koordinasi teknisi supaya segera diperbaiki ya, sambil menunggu teknisi tadi dengan pembelajaran dengan berkelompok. Berarti sudah jelas itu. Ya alhamdulillah ini saya jadi sudah menemukan solusi dengan masalahan saya. Kira-kira ini belum, supaya nanti teknisinya itu bisa segera memperbaiki lah, kira-kira ada tidak nanti pihak lain yang bisa membantu supaya terkondisikan segera diperbaiki komputernya? PKS Sarpras, oh iya betul, Sarpras ada dengan peralatan ya, betul belum ya, di mana negara Sarpras. Saya harus membicarakan ini juga dengan PKS Sarpras memperbaiki fasilitas. Betul. Berarti sudah jelas tadi ya dengan memperbaiki komputer, merubah model pembelajarannya supaya tadi dengan jumlah komputer yang hanya satu yang rusak itu tidak mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Jadi sudah belum dulu tadi. Alhamdulillah saya mendapatkan sekali, tapi saya besok mengajarnya sudah tidak soalnya kan anak juga satu tidak mendapatkan kesempatan yang sama Siap. Tadi kan tetap semangat untuk mengajar, artinya semangat belajar tanpa batas, nanti jadi pribadi yang berkualitas. Betul. Begitu dulu. Baik, terima kasih sekali. Sama-sama dulu. Saya bisa mendapatkan pencerahan Pak. Maaf mengganggu waktunya Pak. Tidak dulu. Saya juga kan juga melayani guru dan murid supaya ada solusi bersama. Begitu. Terima kasih sekali. Saya mau dari Bintang. Mau mengajar lagi. Kelasnya Pak Mas Imam ya. Oh iya. Silakan. Aktif sekali. Ya nggak apa-apa, itu namanya apa ya? Ya luar biasa. Nanti dengan pembelajaran verifikasi ya. Moga-moga berdua. Waalaikumsalam. Oke, ya terima kasih kepada Bang Moha, luar biasa sekali saya melihat tahapan demi tahapan dalam praktik coaching ini luar biasa ya, saya melihat sudah mencapai seluruh kompetensi coaching yang ada, yaitu seperti kehadiran penuh, kemudian mengkaji tandanya berbobot dan mendengarkan secara aktif. Saya mohon izin juga saya akan menyampaikan catatan-catatan observasi Ya siap Pak saya Imam. catat Ya siap. ya Pak Moka ya.
Sekarang nampaknya tadi Pak Moka kalau tidak keliru dalam mengembangkan kompetensinya mengajukan pertanyaan ke Bogor. Betul. Kira-kira apakah sudah disampaikan dan bagaimana tahapan kondisi tadi apa namanya sudah menceritakan sesuai dengan indikator yang diharapkan bukan? Ya, kalau saya tadi ketika lewat praktek coaching ya, artinya bahwa indikator potensi itu nanti bisa dilihat dari bagaimana coachingnya itu menjelaskan terkait dengan identifikasi masalahnya. Dan tadi saya perhatikan dulu sudah menjelaskan dengan jelas ya kaitannya dengan masalahnya dan juga rencana aksi, bahkan sampai tadi komitmen yang mau dilakukan secara jelas dan sesuai dengan tahapannya Pak Iman. Ya, luar biasa sekali. Alur tahapan itu tadi sudah melalui tahapan itu. Dan selain itu untuk prinsip coaching juga sudah ada menurut saya tadi seperti pemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira ini kompetensi apa lagi nih yang perlu dikembangkan Pak Moka dari hasil praktek coaching? Ya, kalau menurut saya nanti yang dikembangkan kaitannya dengan kreativitas ya, bahkan ini kan baru salah satu contoh mungkin dengan bisa nanti ini kan secara langsung bagaimana bisa melakukan nanti yang secara tidak langsung dengan jadi karena kan di era sekarang kadang orang saking sibuknya sehingga waktunya hanya dengan dari ini ketika kita jauh pun bisa dibantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya Pak Iman. Luar biasa sekali, alhamdulillah kompetensi yang dikembangkan ini juga luar biasa karena diarahkan juga ya Pak ya, Betul, pada nanti mudah-mudahan bisa juga dilakukan dengan cara seperti. Mungkin secara keseluruhan saya simpulkan bahwa praktek coaching ini sudah sesuai dengan alur kita dan juga kompetensi-kompetensi yang lain. Maka dari itu saya ucapkan selamat kepada Pak Moka. Terima kasih Pak Niko. Alhamdulillah. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.